Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'ina tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang salat Jumat rahimallah, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita meningkatkan mutu iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna secara umum, hendaknya kita di mana saja berada senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Ikhwafillah jamaah rahimullah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia harus dilandasi dengan keimanan. Karena keimanan itu adalah merupakan salah satu fondasi, asas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada yang imannya lemah dan ada yang imannya kuat. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang imannya kuat. Orang yang imannya kuat itu adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang yang imannya lemah. Sebagaimana Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumber sanadnya dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan orang yang imannya lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masing memiliki kebajikan. Jadi kalau orang beriman, meskipun imannya lemah, ada nilai kebaikannya. Kemudian di sini, akhris ala ma yanfa'uka. Kalimat berikutnya, bersungguh-sungguhlah di dalam mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu, baik yang terkait dengan masalah duniawi maupun ukhrawi. Kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh, bukan asal-asalan kalau berbuat sesuatu, baik itu yang terkait dengan masalah duniawi maupun ukhrawi. Kemudian berikutnya adalah wasta'in billah. Hendaklah jangan sombong ketika kita mencari kehidupan dunia dan akhirat. Harus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Wala ta'jiz, dan tidak boleh lemah. Di dalam sarah hadis ini yang disarahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang disebut wala ta'jiz, janganlah kamu merasa lemah ketika berjihad fisabilillah menghadapi musuh-musuh Islam. Yang sekarang ini ada sebagian manusia yang menghina Rasul, maka harus dibalas dengan penghinaan terhadap mereka. Maka Lajnah Daimah membuat fatwa, kita tidak boleh membeli produk-produk mereka sebelum mereka merangkak-rangkak minta maaf kepada kaum muslimin. Ini terkadang umat Islam masih senang, masih cinta membeli produk mereka, padahal dia kasih tahu. Jadi wala ta'jiz. Fa in asabaka bi syai'in, apabila kamu umat Islam mendapatkan musibah, bi syai'in maksudnya sedikit musibah,
Kayak sekarang ini umat Islam lagi menghadapi musibah yang namanya COVID-19. Itu baru sedikit, bisyai'in, bukan banyak. Pada zaman Nabi selama 1 tahun, pada zaman Nabi Muhammad. Tapi para sahabat makin taat, makin bersyukur dengan adanya musibah itu. Kalau di Indonesia beda, adanya musibah makin kufur, makin sombong mereka. Ini berbeda dengan orang sekarang khususnya di Indonesia ini. Makin sombong, makin kufur. Di sini katakan, jangan kamu mengatakan begini dan begitu. Fala taqul in fa'altu kaza wa kaza. Jangan mengatakan jika aku atau kita tidak melakukan seperti ini, niscaya tidak akan terkena musibah. Walakin qul qaddarullah, akan tapi katakanlah ini semuanya menjadi takdir Allah. Jadi takdir Allah ini. Kalau yang namanya takdir Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh oknum manapun, manusia manapun. Karena apa? Karena sebelum langit dan bumi diciptakan selama 50.000 tahun, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, COVID-19 ini. Walakin kulakan katakanlah qadarullah. Katakanlah ini merupakan takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah itu terkena Covid. Yang tidak dikehendaki tidak bakal kena. Karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan takut, jangan berlebihan. Karena kalau Allah tidak menghendaki kita tidak akan terkena Covid. Itu akidah. Kemudian kalimat berikutnya, fa innahu law yaftahu syaiton. Karena sungguhnya kalau kita mengatakan seandainya tidak begini, tidak begitu, itu syaitan akan masuk di dalam lubuk hati kita. Jadi numpuk setan ini. Ini untuk hal-hal yang sudah terjadi sebut takdir Allah. Lain halnya dengan hal-hal yang belum terjadi, namanya qadha, ketentuan. Seperti kita mengatakan kalau saya nanti kaya, di hatinya niat yang benar, saya akan berhaji, akan bersedekah. Itu dicatat amal kebaikan dari kata-katanya dan hatinya, niatnya. Kalau untuk yang akan datang. Tapi kalau sudah terjadi tidak boleh mengatakan seandainya tidak begini, tidak begitu. Kemudian sekali lagi bahwa kita semuanya dalam menghadapi musibah ini, obat secara ruhaniah, perbanyak baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah banyak beristighfar. Wa ma kana Allahu limu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, tidak akan memberikan penyakit kepada kita kalau selama kita banyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Innama shadaqatikum tadfa'ul bala. Sungguhnya sedekah kalian itu akan menolak bala. Tadi sudah diumumkan sama petugas kita ini. Nanti ada himbauan untuk memberikan donasi, khususnya untuk mentakmirkan masjid ini. Kita jangan sayang-sayang kepada yang namanya uang yang ada di dompet. Kita lemparkan yang nilainya lebih besar. Jangan kita lemparkan yang nilainya lebih kecil. Kalau memang itu sudah ada untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Demikianlah khutbah yang sangat singkat. Dan ini di sini dicatat cuma 15 menit. Memang khutbah itu sunahnya singkat. Kalau kau pengen lama-lamanya tabligh akbar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi diri kita semuanya yang hadir pada hari ini, dan tolong sampaikan risalah ini kepada keluarga kita, handai taulan kita, kemudian tetangga kita, masyarakat, bangsa dan negara, karena kita bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, di dalam khutbah yang kedua ada penafsiran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kekuatan orang beriman. Masalah kekuatan yang pertama yaitu al-awwal quwwatul iman. Yang dimaksud kuat ini, orang beriman yang kuat itu kuat imannya. Kenapa? Kalau kuat imannya, segala-galanya akan kuat. Karena iman sebagai fondasi, sebagai asas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah quwwatul mal. Kuat dari segi hartanya, finansial. Makanya orang-orang beriman berupaya supaya menjadi orang kaya seperti para sahabat Nabi. Banyak yang kaya daripada yang miskin. Kalau sekarang umat Islam banyak yang miskin daripada yang kaya. Dibalik, salah. Harusnya orang Islam banyak yang kaya daripada yang miskin. Kenapa? Dengan adanya kekayaan kita bisa bersedekah, kita bisa berhaji, berumroh, menolong orang lain. Makanya kita berupaya seoptimal mungkin untuk mendapat kekayaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah quwwatul jism. Kuat dari segi fisiknya. Jadi umat Islam jangan loyo, harus kuat dari segi fisiknya. Makanya ketika Nabi Daud mengangkat raja daripada Talut, itu wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan kepada mereka, kepada dia Talut, itu tentang ilmu dan fisik yang kuat, wal jism. Makanya dalam Islam tidak boleh seorang presiden atau pemimpin yang fisiknya cacat. Harus kuat, power. Ini menurut penafsiran ulama. Dengan demikian maka mari kita di dalam menjalani kehidupan ini kita harus kuat imannya dan jangan lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu merasa sedih. Kemudian wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu, maksud janganlah kamu merasa lemah dan bersedih. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi, wa antum a'laun. In kuntum mu'minin, syaratnya jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita dengan kekuatan iman, kekuatan harta, kekuatan fisik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita ketika menghadapi berbagai macam ujian, musibah dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' minal bala wal waba wat ta'un. Allahumma adfa' minal bala wal waba wat ta'un. Allahumma adfa' minal bala wal waba wat ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.